Oke, kali ini gue mau nge-review komik lagi dan bukan terbitan Alex kali ini, bukan terbitan Level kali ini, tapi terbitan Alex Media, yaitu GGG no Kitaro harusnya ya. Tapi no-nya nggak ada, jadi GGG Kitaro doang. GGG Kitaro sendiri itu animenya udah nemenin gue dari gue kecil, dari gue SD. Gue nonton animenya di Space Tune jam 9 malam. Isinya tentang Kitaro yang membasmi para hantu. Jadi setiap episode di animenya ya, dia ngebasmi hantu dan hantu yang berbeda-beda dibasmi. Begitu juga dengan komik ini. Komik ini sendiri diterbitkan oleh Alex Media, berjumlah 6 volume dan dibuat oleh Ryuichi Hoshiro dan cerita Shigeru Mizuki, 2 orang ya. Gue dulu nonton animenya, gue kira animenya, karena animenya banyak, gue kira komiknya itu bakal bervolume-volume, tapi enggak. Di ini tamat di volume 6 ya, bisa dilihat di, enggak ada bacaan ending sih, tapi bisa dilihat di halaman terakhir ada bacaan tamat. Jadi gue asumsi tamat di volume 6. Gue gak punya volume 3 nya 1, 2, 4, 5, 6, tapi gue lagi beli volume 3 nya di Shopee. Kenapa nggak gue reviewnya pas volume 3 datang? Karena cerita GGG no Kitaro ini nggak nyambung satu dengan yang lainnya. Jadi setiap chapter itu kita disuguhkan disuguhkan cerita-cerita yang berbeda-beda setiap ininya. Jadi kalian boleh langsung baca dari volume 2, 3, 4 atau langsung dari 6 pun nggak masalah. Karena ceritanya nggak saling terhubung satu sama lain dan setiap cerita itu memiliki musuhnya masing-masing. Gue suka banget sama konsep pengenalan karakter yang kayak gini. Di awal kita dikenal kayak Kitaro. Kitaro itu pahlawan keadilan kayak gitu-gitu. Kekuatannya ada 5 api, kayak udah full tank nih 5. Jurus andalannya, terus kelemahannya jadi kayak bagus aja gitu. Terus kita diperlihatkan bapaknya. Gak cuman itu, setiap chapter yang Kitaro lawan, contoh di sini dia ngelawan manusia tikus dengan apa ya, lupa gue. Nah di akhir chapter itu kita dikasih lihat juga nih sama ini nih musuhnya, pendeta lipat. Mana gue mau nunjukin sebentar. Nah di ending chapter, karena dia udah kalah, dikasih lihat juga profil musuhnya kayak gitu. Dan di sini ada bacaan arti tanda lihat di halaman 3 ya. Nih, arti tanda lihat di halaman 3. Di halaman 3 itu ada ini buat yang nggak tahu, biar ini. Nah ada, kalau gue sendiri sih nganggapnya ini kayak rambu lalu lintas ya. Jadi kayak ada penjelasannya, dan entah kenapa penjelasannya ditaruh di halaman 3 ini. Jadi ini tuh nyambung ke sini kayak gitu kurang lebih. Dan untuk ceritanya sendiri ya nggak jauh beda ya sama komik Moke yang kemarin gue baca. Cuman bedanya kalau Kitaro ini dia menyelamatkan manusia ya. Dia jadi kayak sosok heroik menyelamatkan manusia dari hantu-hantu yang menyalahgunakan kekuatannya. Jadi sama hantu ya, Kitaro menolong orang yang nggak punya power, yaitu manusia. Dan cara memanggil Kitaro cukup gampang, cukup mengirim dia surat di kotak pos ya. Mungkin kalau misal Kitaro rilisnya di tahun 2022 ini atau 2020-2022, nggak usah ngirim surat kali ya, cukup WhatsApp aja. Dan gue sendiri cukup kaget, Kitaro ini yang gue tahu ya di komik di anime itu kayak tontonan anak-anak banget, tapi ada beberapa momen dimana gambarnya itu creepy banget. No kayak gini contohnya tuh, kayak anjrit bolong-bolong, terus kayak keluar kecoa dari tubuhnya, itu menurut gue kayak creepy banget. Jadi di komik ini feel horornya bener-bener dapet. Emang kalau di anime kayak yang cuma ngisi waktu luang dan lebih fokus ke arah komedi. Cuman kalau di komik gue bacanya sih kesan hantunya dapet banget ya. Cuman ya itu tadi, buat orang yang nggak tahu siapa itu Kitaro, bener-bener minim banget penjelasan dia, kan dari awal chapter si Kitaro ini langsung ngebasmi hantu aja. Karena gue udah nonton animenya, jadi gue kayak paham, oh Kitaro itu kayak orang yang berpihak sama manusia buat memberantas hantu-hantu yang menyalahgunakan kekuatannya. Jadi kalau buat yang nggak tahu mungkin agak kurang penjelasan ya di di volume 1 ini. Jadi ya kurang lebih nggak jauh beda sama Moke tentang kehidupan orang. Bedanya tentang kehidupan orang yang
dekat dengan spiritual atau hantu, supernatural atau hantu. Cuma bedanya si Kitaro ini yang ngebasmi. Ya ngebasmi sih bisa dibilang, karena ada hantu yang musuh jadi teman, ada juga yang hantu dibasmi gitu, dimusnahkan. Jadi rate gue untuk komik Gegege no Kitaro ini 3/5 kali ya. Artnya bagus, serem, horornya dapet. Cuman gue lebih suka animenya sih. Apalagi Kitaro sendiri punya soundtrack anime yang terus terngiang-ngiang di kepala gue. Bahkan sampai saat ini gue tuh nonton animenya di Space Tune SD, gue ingat banget. SD pas rumah gue masih di Jakarta Timur, sekarang udah di Bekasi. Rumah gue di Jakarta, gue nonton tuh di Space Tune, lagunya kayak Genoge kayak gitu tuh, kayak anjir ini banget sampai sekarang masih. Jadi ya buat nostalgia ini bagus banget sih. 1-6 ya. Dan niatnya nanti ini bakal gue jual, kayak gue jual gocap deh, paling nunggu volume 3 nya datang dulu ya. Buat kalian yang mau bisa langsung komen atau ke Instagram dapuk_wibu. Di sana ada list komik yang ready. Pembelian bisa melalui Tokped atau Shopee. Kemudian sudah gratis ongkir. Dan ini juga bakal gue posting di sana, tapi nunggu volume 3 nya dulu, karena gue nggak mau jual setengah-setengah. Mending yang kalau udah kayak gini mending set aja gitu, habis itu jual deh. Jadi sekian review gue mengenai GGG Kitaro, nggak pakai no ya anjir. Terhancur soal anime pakai no, GGG no Kitaro gitu. Sekian review gue, sampai jumpa di konten review selanjutnya. Terima kasih.